cara menggunakan GSA dan juga settingnya. Untuk GSA ini saya menggunakan VPS, jadi untuk connect ke VPS itu bisa menggunakan remote desktop connection ya di Windows. Nanti disuruh ngisi administrator dan juga passwordnya. Ini IP-nya. Oke, nah ini saya sudah masuk ke VPS. Software GSA-nya ada di sini. Oke, jadi kalau misalkan memakai VPS memang agak lemot ya. Bukan agak lemot ya, agak delay gitu ketika diakses melalui komputer kita. Padahal sebenarnya VPS koneksinya cepat. Oke, ada beberapa hal yang perlu disetting ke option. Lalu submission misalnya ini 300, straight to use-nya ini tergantung dari kecepatan VPS. Proxy juga wajib di configure ya, jadi ini tinggal add proxy saja lalu dites. Oke, untuk settingnya kayak gini. Captcha, karena saya menggunakan captcha breaker, saya tes ya. Oke, successful, ini untuk nambah di sini di add. Di sini ada beberapa pilihan captcha. Indexing karena saya pakai speedlink, nah nambahnya di sini ya. Kalau misalkan menggunakan indexer lainnya bisa pilih di sini lalu add. Ini kalau misalkan default tidak memakai indexer premium maka pilih ini saja. Filter ini umum, lalu untuk list verified ini saya simpan gitu. Oke, kalau sudah ini oke. Nah, di sini saya sudah sediakan dua file master tier 2 ya. Ini masternya untuk tier 2 lalu master untuk web utama. Jadi ketika nanti mau menjalankan software GSA ini tidak perlu repot-repot setting, bisa mengikuti apa yang sudah saya backup. Jadi menggunakan softwarenya tinggal ke modify project lalu restore. Nah, ini diarahkan ke misalnya master untuk web utama yang ini. Oke, backup restore. Oke, di sini ya. Nah, kalau misalkan ada masternya, ini di copy aja atau di duplicate agar nanti tidak usah restore lagi. Nah, cara duplicate-nya adalah just data or option. Home ini 1. Oke, project test misal. Lalu di oke. Oke, nah ini posisinya ada di sini. Kalau misalkan mau memisahkan dari grup ini, modify project. Nah, move to group ya. New misalnya. Tes saja. Oke, lalu oke. Nah, jadi terpisah dari sini ya, dari masternya. Lalu selanjutnya apa yang harus disetting? Nah, ini tinggal edit saja. Nah, ada beberapa hal yang perlu disetting di sini, terutama ini bagian tipe backlink apa yang akan kita buat ya. Kalau misalkan mengikuti yang sudah saya setting, ini nggak usah di checklist saja. Yang penting dilihat mungkin ya. Di sini ada artikel, directory, forum, microblog, social network dan lain-lain. Ini backlink yang biasanya saya gunakan untuk website utama. Untuk mengisi URL ini di sini ada dua cara. Yang pertama ini saya clear dulu ya. Oke, misalnya saya mau nge-backlink websitenya petshop.com. Nah, ini maka tinggal add URL ya. Nah, import from clipboard. Nah, ada ya. Oke, masuk. Itu cara pertama.
Dan kalau misalkan seperti ini, otomatis ada URL misalnya di sini satu, lalu anchor tag-nya nanti beragam. Jadi semua anchor tag yang ada di sini akan dirandom ke URL yang ini. Gimana kalau misalkan ingin terpisah? Kita coba clear. Nah, maka gunakan rumus yang seperti ini. Ini URL, crash, lalu anchor-nya. Nah, ini juga sudah saya buat di materi ya. Nah, misalkan ini ya. Kayak gini. Misalnya ada beberapa URL yang berbeda, maka bisa seperti ini. Oke, contohnya ini. Saya contohkan seperti ini. Ini kalau cuma satu keywordnya, ini kalau misalkan keywordnya banyak ataupun anchornya banyak. Import, nah import from clipboard. Oke, di sini sudah ada 2 URL. Oke, seperti ini ya. Lalu untuk keyword kita bisa masukkan. Oke, ini di delete, lalu klik tool dan import from clipboard. Jadi copy dulu ya. Oke, misalnya 4 keyword. Oke, ini juga sama, di delete. Nah, seperti ini. Nah, untuk GSA, pengisian anchor tag GSA ini saya sarankan lebih dari 20 keyword ya. Atau kalau misalkan saya biasanya 100 keyword langsung kalau misalkan mau menembak ke website utama. Nah, tapi kalau misalkan di sini menggunakan rumus yang seperti ini, maka sebenarnya anchor tag ini nggak usah diisi, dikosongin aja. Kenapa? Karena memang di sini sudah diisi oleh anchor tag-nya gitu. Tapi kalau misalkan, jadi kalau misalkan di situ sudah diisi, ini nggak usah diisi, close aja kayak gini. Oke, nah seperti ini ya. Ini kalau misalkan ke URL banyak, tapi kalau misalkan ke URL sedikit, saya coba clear lagi biar jelas. URL-nya yang ini misalnya petshop. Nah, kayak gini. Jadi di sini URL-nya tanpa anchor tag, maka di sininya wajib. Oke, lalu setting ke bawah. Oke, untuk LSI dan lainnya bisa juga ya. Ini di checklist, misalnya menggunakan partial match anchor tag boleh. Lalu kalau misalkan generic anchor tag boleh juga. Ini misalnya 3% saja. Oke, kalau misalkan mau menggunakan LSI anchor tag juga bisa kayak gini. Tapi secara umum biasanya saya hanya pakai generic dan juga LSI ya. Kalaupun mau pakai ini juga boleh. Misalnya ini 2. Ini kalau misalkan mau masif ya. Misalnya ininya cuma 1 URL, ini untuk anchor tag-nya saya saranin lebih dari 20 atau misalnya 50 mau 100 juga boleh. Nah, sampai di sini ke bawahnya nggak usah disetting lagi karena memang settingnya sudah saya buat ya. Kalau misalkan ini website title, ini nanti dirubah saja boleh. Kalaupun enggak juga oke, mungkin nanti ini dirubah aja ya. Biar sesuai dengan ini, maksudnya judul artikel aja nggak apa-apa, simpan di sini. Oke, lalu artikel manager. Nah, untuk artikel manager saya menggunakan articlebuilder.net. Jadi yang ini harus dihapus. Lalu masukkan artikel builder. Nah, untuk ini kategorinya harus disesuaikan. Gitu. Misalnya pet disesuaikan. Lalu kalau misalkan mau secara umum di sini ada bisnis, misalnya sosial media marketing. Saya biasanya di sini masukin 10 atau maksimal 20 artikel. Karena ini contoh maka 1 saja.
Oke, atau kalau misalkan mau add manual bisa ya dari sini, atau misalkan menggunakan artikel yang lain. Kalau misalkan mau artikel bahasa Indonesia tentu di sini bisa enter manual. Gitu, atau kalau misalkan mau sumber yang lain bisa juga. Untuk setting artikel di sini juga sudah saya buat seperti ini. Jadi ini dibiarkan dulu aja. Option. Nah, ini pause project after. Jadi kalau misalkan dalam sehari kita mau nge-backlink berapa links, di sini pause after projectnya mau berapa. Misalnya dalam satu hari kita mau create 100 backlink, maka tulisnya 100. Mau langsung 1000, mau 2000, maka tulis 2000. Ini tinggal diedit saja. Lalu untuk email verification, nah ini saya menggunakan email domain, jadi tinggal add, lalu import from clipboard ya. Nah untuk bentuk email domainnya, di mana belinya nanti saya kasih di materi untuk link beli domainnya. Ini karena kalau misalkan menggunakan domain yang Gmail dan lain-lain itu kan rawan ban ya. Jadi biar lancar menggunakan email domain saja. Oke, nah karena settingnya sudah saya buat, maka jadi lebih simple dan cukup begitu aja gitu. Kalau misalkan sudah sampai sini tinggal oke. Oke, nah ini harus diisi ya, seperti yang match anchor tag-nya. Nah, di sini sudah saya setting. Kalau misalkan mau lihat lagi, nah ini LSI-nya karena saya nggak isi. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan sudah di sini, langkah selanjutnya adalah import list. Jadi si GSA ini juga butuh list yang sudah verified oleh orang lain gitu. Kenapa? Agar memudahkan kita mendapatkan hasil yang maksimal. Dan untuk listnya nanti saya juga kasih di materi, ataupun kalaupun mau beli di mana nanti saya tunjukkan. Nah, cara memasukkan listnya ini klik di sini pas projectnya, lalu klik kanan import target URL, ini from file. Misalnya saya punya list ini, lalu open, randomize, yes. Nah, di sini ada 2 juta lebih list yang sudah saya import, ini di oke. Oke, kalau misalkan sudah seperti ini, lalu tinggal running aja. Ini jangan lupa di set aktif. Oke, aktif seperti ini. Nah, ini kita sudah jalan ya. Sudah jalan seperti ini. Ada beberapa link yang berhasil disubmit. Saya stop dulu. Dan untuk melihatnya itu ada di sini. Saya copy URL. Lihat. Nah, ini ya. Ini link yang kita tanam. Oke, linknya ke sini. Ke website ini. Oke, itu cara membuat ataupun setting GSA. Ini verified-nya ada 3 ya. Lalu gimana kalau misalkan mau membuat tier ataupun tier 2 misalnya, ini tinggal modify project, lalu restore. Nah, master tier 2 nya dimasukkan. Oke, ini masuknya ke sini kayaknya. Oke, ini di copy seperti tadi. Ini duplikat ya maksud saya. Just data or option 1. Oke. Nah, ini klik kanan, modify, move to group. Oke, move to tes aja. Nah, jadi nanti ada di sini. Oke, agar master ini menjadi tier 2 ke sini ya.
maka kita perlu edit. Nah, di edit lalu use verified. Nah, ini URLs of another multi-tier ataupun link wheel. Ini harus di checklist dan kita pilih project yang kita mau jadikan tier satunya. Oke. Oke juga. Nah, dia akan pindah ke sini. Jadi ini backlink ke website utama, lalu ini adalah akan memberikan backlink terhadap tier 1 yang ini. Untuk edit segala macamnya ini sama kayak tadi. Tinggal isi keyword, anchor, dan lain-lainnya. Oke, itu untuk cara setting GSA. Kalau sudah tinggal running saja. Dan untuk laporan linknya ada di mana? Ini klik kanan di sini. Lalu show URL verified. Nah, semua link laporannya ada di sini. Ini tinggal export aja. Nanti bentuknya CSV. Kalau misalkan mau nonaktif, nonaktif. Nah, kalau misalkan mau mulai, tinggal aktif lagi. Nah, itu saja untuk cara setting GSA. Untuk link yang dibutuhkan nanti saya akan masukkan di materi ya.